Shalom, salam sejahtera buat seluruh jemaat GBC Bukit Sion Kota Kupang yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk beribadah pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Paskah tahun 2020 tahun ini. Untuk itu mari kita sekalipun untuk sementara kita beribadah atau berdoa di rumah masing-masing oleh karena kondisi virus corona ini, maka marilah kita satukan hati iman kita supaya kita satu dalam doa untuk memohon berkat kepada Tuhan atas kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita dalam ibadah perayaan Paskah. Dan sebelumnya kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami percaya dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami hamba-Mu tunduk kepala, kami angkat hati naikkan puji dan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena berkat rahmat, anugerah dan kasih pemeliharaan-Mu, maka hari ini kami sudah dapat menikmati hari baru ini Tuhan, dan kami boleh dapat mengikuti ibadah Paskah hari ini Tuhan. Mari Bapa, sebelum kami dengar firman-Mu, kami mohon Tuhan Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, beri kami hikmat, pengetahuan, kemampuan supaya mampu memahami firman Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, hamba mohon Engkau urapi hamba secara khusus dan urapan hikmat kuasa-Mu, sehingga firman Tuhan hamba sampaikan menjadi remah bagi kami semua jemaat Bukit Sion Kota Kupang. Terima kasih Bapa, semua roh-roh jahat, kuasa kegelapan kami tolak semua dalam nama Yesus. Kami Roh Kudus sendiri memandu permintaan firman Tuhan ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, ampuni kami supaya kami layak dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita sekali lagi bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga kita boleh bertemu walaupun hanya melalui rekaman video ini. Dan kami bisa percaya bahwa kita akan terus bergandengan tangan dalam doa bersama-sama untuk menyembah Tuhan dan berdoa untuk kenyamanan kita, kesehatan kita, dan kebaikan kita bersama. Untuk mari kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 14 dan 15 yang akan saya baca buat kita semua pagi hari ini. Mari kita buka kitab kita masing-masing. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 10 ayat 14 dan ayat 15. Demikian bunyinya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nats tambahan yang kedua saya ambil di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyinya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian.
seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya sesudah menahan dan penghukuman dia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Puji Tuhan, kita sama-sama sudah membaca firman Tuhan ini, dan pagi hari ini saya beri judul renungan firman Tuhan yaitu Yesus Gembala yang baik bagi kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu timbul pertanyaan. Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Apakah ia juga bertanggung jawab atas keselamatan domba-dombanya? Jawabannya, iya, karena Yesus berkata dalam ayat 11, ya, ayat 11 dari Injil Yohanes ini, saya bacakan, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus rela korbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Siapakah domba-dombanya? Yaitu saudara dan saya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kitalah sebagai domba-dombanya. Dia pelihara kita, mengembalakan kita, dan menolong kita dalam segala hal. Untuk itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya gembala yang agung, gembala yang mampu untuk melindungi kita, menjaga melihara kita. Untuk mana kita selalu bersyukur kepada Tuhan, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Ya, sebelumnya Yesus pernah berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan punya hidup dalam segala kelimpahan. Ya, jadi Yesus menjamin hidup kita. Ya, memang dunia tidak menjamin kehidupan kita. Dunia tidak mampu memberikan yang terbaik bagi kita. Hanya Yesus satu-satunya. Ya, Firman Tuhan mengatakan bahwa pencuri datang hanya untuk membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang membawa keselamatan, membawa berkat, bahkan berkat berkelimpahan. Dan untuk itu mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dia menjamin hidup kita, menjamin keamanan kita, menjamin segala kebutuhan hidup kita. Itulah Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Untuk mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Namun kita sebagai orang percaya kadang-kala kalau sudah diberkati timbul keangkuhan dalam hidup kita, timbul kesombongan dalam diri kita. Kita tidak mau mengenal lagi Allah lagi. Ya, kita sudah bergantung dengan segala harta milik kita, kekayaan kita. Kita bergantung dengan jabatan, kedudukan dan lain sebagainya, sehingga kita tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, tidak pernah mencari hadirat Tuhan, tidak pernah bergereja, tidak pernah beribadah, tidak pernah bersorak-sorai menyembah Tuhan. Dan pagi hari ini saya mengajak kita semua, mari kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk memuji menyembah Dia, mencari hadiratnya selagi masih ada kesempatan. Ya, waktu anugerah, kita jangan sia-siakan waktu anugerah ini. Waktu itu sangat berharga bagi kita. Di itu kita selalu mencari Tuhan. Ya, sebab dalam Yesaya pasal 65 tadi mengatakan bahwa carilah Tuhan selama masih ada kesempatan. Ya, cari sama Tuhan berseru kepada selama ia dekat. Sebentar dia jauh, dia tidak mendengar seruan kita. Ya, ada waktu-waktu yang Tuhan mau bertemu dengan kita, tapi ada waktu-waktu yang Tuhan tidak bertemu dengan kita karena kita tidak menyenangkan hatinya. Untuk itu mas saudara, saya mengajak kita semua senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan kita angkuh di hadapan Tuhan seperti orang lain. Ya, kita bersyukur bahwa kita masih beribadah, sekalipun beribadah di rumah masing-masing. Ini semua akan kondisi virus corona sehingga membuat kita harus berpisah sementara. Ya, untuk itu mari saudaraku, kita semakin diberkati semakin setia kepada Tuhan.
Jangan kita angkuh atau sombong dengan segala apa yang kita beli dalam hidup ini. Ya, ada satu contoh yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saudara pernah nonton di televisi atau di video dan lain sebagainya, bahwa ada sebuah kabupaten di Cina, yaitu Kabupaten Binting. Dia jauh dari kota, ya, dari kota, dia di pegunungan. Kabupaten ini namanya Kabupaten Binting, yang dimana dalam kota ini hidup masyarakat dalam kota Binting ini sama seperti kota Sodom. Ya, kita pernah baca firman Tuhan dan kejadian bagaimana keadaan Sodom. Sodom hidup di dalam foya-foya, ya, hidup dalam kejahatan dan dosa. Nah, ingat, Kabupaten Binting ini seperti itu. Kabupaten Binting terkenal dengan penjudian, minuman keras, ya, hidup moral tidak baik, tidak bermoral lagi, kejahatan makin meningkat dan lain sebagainya. Ya. Kota ini terkenal dengan indahnya, makmur sekali. Ya. Penataan kotanya bagus, bangunannya megah, ya. Dan kota ini sangat disukai oleh banyak orang, ya, karena sangat indahnya, karena diapit dengan 2 gunung yang besar. Nah, untuk itu saudaraku, bagaimana keadaan kota ini? Karena kota ini semakin jahat di mata Tuhan, maka Tuhan mengutus para penginjil untuk pergi menginjili setiap pribadi dalam kota ini. Ya, di dalam video itu kita lihat bahwa para penginjil masuk rumah demi rumah, masuk rumah, keluar rumah, menginjili. Mereka ingin menyampaikan kebenaran firman Allah, tetapi masyarakat di sana menolak. Apa kata mereka? Kami tidak percaya kepada Allah, kami hanya percaya kepada uang. Karena dengan uanglah maka kota kami megah, makmur dan penuh dengan beta. Ya, dan mereka bergantung kepada uang, harta benda, kekayaan. Mereka bergantung kepada semua harta benda dunia ini. Jadi mereka menolak berita firman Tuhan. Ya. Di dalam video itu saya melihat bahwa para penginjil sangat kecewa kalau mereka ditolak mentah-mentah. Mereka tidak butuh Tuhan, tidak butuh Allah lagi. Mereka kata mereka hidup oleh karena uang, bukan oleh Tuhan. Nah, itu contoh bahwa manusia sombong, angkuh dalam Tuhan. Sudah diberkati dan melimpah, mereka lupa akan sumber berkat Tuhan. Namun kita percaya bahwa kita sebagai orang percaya saat ini, ya, kita renungkan betapa besar kasih Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu pemelihara hidup kita, ya, Dia menjaga kita, melindungi kita siang maupun malam. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan mendatangkan berkat bagi kita. Maka mari kita jangan seperti masyarakat di Kabupaten Binting ini. Ya, mereka mengecewakan Tuhan, maka Tuhan datangkan murka Allah. Setelah para penginjil kembali ke tempat mereka di kota, ya, mereka mendengar bahwa Kabupaten Binting ini telah diguncang dengan gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga bangunan-bangunan megah, ya, daerah yang begitu makmur, tetapi dikubur dengan batu-batu, tanah-tanah dan lain sebagainya. Jadi tinggal puing-puing, gedung-gedung yang mewah itu sudah tinggal puing-puing saja. Jadi gedung rata dengan tanah, tidak ada gedung yang indah lagi, tidak ada kemegahan lagi di sana. Ya, sehingga mereka sadar, ya, mereka sadar dan bertobat. Pada akhirnya pemerintah mengambil kebijakan mengeluarkan dana untuk membangun kembali kota Binting ini. Ya. Sudah bangun lebih megah, lebih bagus daripada bangunan yang pertama. Tetapi itu mereka tidak bertobat, kembali mereka berbuat jahat, ya, hidup berfoya-foya, minum-minum dan segala macam, berbuat kejahatan, segala macam kejahatan terulang lagi. Pada akhirnya Allah murka yang kedua kali, dan akhirnya kota ini diapit oleh 2 gunung. Dengan kuasa Tuhan gunung ini bergeser. Gunung bergeser dan batu-batu besar menimpa gedung-gedung rumah-rumah yang mewah itu. Ya, batu-batu dan tanah-tanah menguburkan banyak jiwa di sana. Semua rumah hancur berantakan, tidak seperti kota lagi. Ya. Sehingga mereka telah mati binasa, terkubur dalam puing-puing gedung yang ada. Dan untuk itu saudara saya percaya bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan. Ya, di mana ada kejahatan, di situ Allah bertindak. Apalagi tidak menghargai, bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan murka
Dan Tuhan izinkan gempa bumi terjadi dan wabah segala macam terjadi. Contoh seperti kita saat ini, masa sekarang ini. Kita kenapa ibadah berpisah, hanya doa di rumah? Karena wabah penyakit yang mengerikan ini, yaitu virus corona, membuat banyak manusia yang binasa, mati oleh karena virus ini. Mengapa demikian? Karena kejahatan manusia sudah merajalela, sehingga Allah murka kepada manusia, sehingga datangkan, izinkan penyakit virus ini menimpa banyak manusia. Kita lihat bahwa Italia yang banyak jiwa sudah meninggal, 4 ribuan, mungkin sudah 5 ribuan meninggal dunia, belum negara-negara lain. Sekarang termasuk Indonesia, ya. Indonesia sudah masuk di dalam zona merah, ya. Yang terakhir dalam berita bahwa seluruh provinsi hanya tinggal 2 provinsi yang tidak kena virus. Tapi sekarang hari ini, berita sore hari ini, berita malam hari ini, NTT sudah termasuk zona merah, ya. Karena ada satu yang meninggal di Kabupaten ini, kalau tidak salah, di dalam peta itu sudah ada tunjukkan satu jiwa di sana. Artinya bahwa NTT juga tidak luput dari bencana wabah penyakit ini, virus corona ini. Untuk itu, saudara, kita harus kembali kepada Tuhan. Tinggalkan semua hal-hal yang berbau dosa. Mari kita memisahkan diri baik untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Karena ini tanda-tanda akhir zaman. Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Tuhan akan menghancur dan menegur manusia dengan bencana dan wabah. Untuk mari saudara, kita perlu menghargai kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Waktu anugerah Tuhan berikan kita jangan sia-siakan. Tapi marilah kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk menyembah Tuhan, beribadat kepada Tuhan, berdoa, baca firman, memuja menyembah Dia. Karena ini kesempatan untuk kita bersekutu bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Ya. Jadi puji Tuhan, virus corona ini membuat rumah tangga semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Setiap keluarga makin hari makin dekat kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita kurang berdoa bersekutu bersama keluarga masing-masing. Tetapi dengan kesempatan ini, ya, setiap kepala keluarga membuat mesbah doa di rumah masing-masing. Belajar firman, renungkan firman, memuji menyembah Tuhan, berdoa bersekutu kepada Tuhan. Maka pasti Tuhan akan meluputkan kita dari bencana virus corona ini. Nah, untuk saudaraku yang saya dalam Tuhan Yesus, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus, berkata bahwa Yesus telah memberi keselamatan yang gratis atau cuma-cuma kepada kita umat manusia melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya. Yesus sudah berikan keselamatan dengan cuma-cuma, gratis. Ya. Kita tidak korbankan diri kita, tapi Yesus rela mati untuk kita, untuk menghapus, menebus dosa kita. Seharusnya kita harus binasa karena dosa, tapi tidak, puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan oleh pengorbanan Yesus kayu salib. Untuk itu dalam Efesus pasal 2 telah mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada memegahkan diri. Nah, ini memegahkan diri atau kesombongan, keangkuhan ini membuat manusia lupa akan Allahnya, lupa akan sumber berkat yang kita peroleh siang dan malam. Kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa atas kasih karunia Allah kita selamat. Dia bersyukur kepada Tuhan karena berkat kasih karunia-Nya kita boleh berkat jasmani dan berkat rohani. Maka patut kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, sebagaimana di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Dia datang untuk menebus dosa kita. Dia ditikam, dihina, dianiaya dan segala macam. Sebagaimana dalam nas pokok Yesaya 55 ayat 3 ayat 3 dan seterusnya. Kita percaya bahwa kedatangan Tuhan telah mengenapi nubuatan Nabi Yesaya, bahwa Dia datang memikul dosa kita. Dia menderita oleh karena Dia mau untuk menyelamatkan kita. Maka marilah kita, waktu yang ada kita jangan sia-siakan, tapi marilah kita gunakan waktu ini untuk bersyukur kepada Tuhan, supaya kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara, berdasarkan kedua nas pokok ini yang saya sudah baca tadi, kita akan melihat ada beberapa berkat Tuhan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, sebagai gembala, Ia memelihara domba-dombanya. Ya, jadi Tuhan Yesus tahu memelihara domba-dombanya, yaitu saudara dan saya. Kita bersyukur punya Allah seperti Yesus. Dia sebagai gembala yang baik, Dia akan menuntun kita kepada rumput yang hijau dan membawa kita kepada air yang tenang. Artinya bahwa Dia selalu memberikan berkat-berkat kebutuhan kita sehari-hari. Tidak perlu khawatir, tidak perlu
takut. Ya, sekalipun sekarang kita tidak bebas untuk melakukan ini dan itu. Ya, yang mencari pekerjaan tentu ada kesukaran, ya, kendala karena virus corona sehingga tidak ada pekerjaan yang mulus jalannya. Tapi percaya bahwa Tuhan menjamin kebutuhan kita sehari-hari. Ya, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberkati kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Dia selalu menyertai kita, melindungi kita dan memberkati kita. Ya, saya mengajak kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yang ini saya bacakan untuk kita semua. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku akan tinggal di dalam dia. Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu saudaraku, kita jangan jauh dari Tuhan. Karena kita tinggal dalam Kristus, kita akan memperoleh berkat. Kita mengalami keberkatan karena kita seperti ranting yang melekat pada pokok itu dan akan mendatangkan hasil yang besar. Untuk itu mari saudaraku, kita nunggu firman Tuhan ini. Bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Dia menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ya, pemeliharaan Tuhan meliputi. Ya, jadi pemeliharaan Tuhan meliputi apa saja saudara? Ia memelihara kita dari penyakit, yang termasuk penyakit virus corona ini. Ya, di dalam Mazmur 91 ayat yang ketiga mengatakan bahwa sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ya, itu melindungi kita dari segala penyakit sampar, termasuk virus corona ini. Dia akan melindungi kita karena kita adalah biji matanya. Ya, Dia adalah pembela kita, Dia pelindung kita. Kalau kita ada dalam kepas sayapnya, sesuatu yang dapat mengganggu buat kita. Dia akan melindungi kita dari kepas sayap kemuliaannya, sehingga kita luput dari segala virus atau penyakit sampar apapun juga, atau bencana kecelakaan, kita akan dijaga oleh Tuhan. Untuk itu jangan takut saudaraku, percayalah bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Ya, dan termasuk virus corona ini yang ditakuti banyak orang, jangan khawatir saudara. Tuhan tahu membela biji matanya, Tuhan tahu melindungi biji matanya, yaitu saudara dan saya. Dia tidak akan izinkan sesuatu yang akan menjamah hidup kita. Sebab Dia akan bertindak untuk menolong saudara dan saya, melindungi kita, membentengi kita, dan Dia menjadi perisai pelindung bagi kita. Sehingga tidak perlu kita takut. Sebab Dia adalah Allah yang besar, berkuasa untuk menolong kita. Ia melihara kita dari mara bahaya. Ini yang berikut saudaraku. Jadi segala kecelakaan, mara bahaya, Dia akan luputkan kepada kita. Tuhan akan menolong kita sehingga kita akan bebas dari segala pencobaan dunia ini. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat 12 dan 13, ya, Tuhan akan menantang kita sehingga kita luput dari singa dan ular. Ini berbicara tentang malapetaka, mara bahaya. Singa merupakan binatang buas, ular juga binatang buas. Itu berbicara tentang kuasa-kuasa kegelapan, bencana, malapetaka, mara bahaya. Tuhan akan halaukan daripada kita jika kita dekat dengan Dia. Ya. Yang berikut bahwa Dia memelihara seluruh kebutuhan jasmani kita. Kalau kita baca dalam Matius pasal 6 ayat 21 dan seterusnya, ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah akan kami pakai. Tuhan menjamin semua kebutuhan itu untuk kita. Dia berfirman bahwa burung-burung di udara saja tidak pernah menabur dan menuai, tapi Allah pelihara mereka. Apalagi kita, ya. Bunga rumput di padang bermekah, pakaian lebih mulia daripada pakaian Salomo. Ya, itu Tuhan pelihara. Apalagi kita sebagai ciptaan yang paling mulia dari semua ciptaan yang ada. Percayalah bahwa Allah akan memenuhi semua kebutuhan kita. Dia akan memberkati kita dan menaungi kita siang dan malam. Untuk itu saudaraku, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, sebab Dia menjaga hidup kita. Yang berikut, Ia melihara kita dari pencobaan dan godaan. Ya, dalam 1 Korintus pasal 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kamu, sebab Ia setia. Karena itu Ia akan memberikan kita kemampuan untuk dapat menanggung semua yang ada. Percayalah bahwa semua pencobaan yang ada, Tuhan berikan kekuatan bagi kita sudah mampu dan sanggup untuk menghadapinya. Ya, puji Tuhan. Jadi marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ya, sebab Dia pelihara hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita dan Dia tidak pernah
membiarkan kita sendiri. Ya, Dia selalu mencukupi kebutuhan kita, Dia tahu memenuhi kita, dan Dia memberkati kita, dan Dia selalu menuntun hidup kita. Untuk itu, mari saudaraku, Tuhan senantiasa meluputkan kita dari segala hal, baik bencana kah, baik kecelakaan kah, baik itu musibah, wabah penyakit kah, dan lain sebagainya. Dia selalu melindungi kita dari semua itu. Yang penting kita dekat dengan Tuhan. Hal yang kedua, ya, Ia berhak membentuk karakter daripada domba-dombanya. Ya. Jadi Allah membentuk karakter kita manusia. Ya. Allah membentuk karakter kita supaya kita menjadi orang yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Ya. Kecenderungan kita sebagai manusia sering seperti domba yang mencari jalan-jalan sendiri. Ya. Domba itu kalau di luar penguasaan gembala, dia akan jalan sendiri. Ya. Dia tidak tahu kemana ia berjalan. Dia tidak tahu arah mana dia harus ditempuh. Nah, ini dombanya seperti itu. Domba keluar dari kandang, dia akhirnya mencari jalan sendiri. Ini akan dia tersesat dan bisa diterkam oleh binatang buas. Nah, domba seperti ini kadang-kadang gembala hajar dan tegur dia. Ya. Nah, ini sama dengan kita juga. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang kasih dan tegur, ya, Wahyu 3:19, aku mengasihi kamu, aku hajar tegur kamu untuk merelakan dirimu dan bertobatlah. Ya, saudara, kita harus merenungkan semua kejadian yang kita alami dalam hidup ini. Ya, kadang-kala kita sakit, kadang-kala kita mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa Tuhan sementara menegur atau mengajar kita supaya kita harus memperbaiki hidup kita yang berkenan dengan Tuhan. Maka pasti semua yang kita butuhkan Tuhan akan mencukupinya. Ya. Sebagaimana di dalam Yesaya tadi kita baca bahwa di dalam Yesaya 53 ayat 6 mengatakan bahwa kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian kepadanya. Artinya bahwa semua yang kita lakukan Tuhan Yesus yang pikul semuanya. Kesalahan kita dipikul oleh Tuhan. Ya, kita sebagai domba yang membangkang, suka berjalan sendiri dan sebagainya, sehingga membuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Yesus pikul itu semua. Kepada saudaraku, Tuhan mengajar kita supaya kita selalu bawa diri kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, tahu bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahan berkat Tuhan yang kita peroleh. Mari saudaraku, sebelum saya menutup khotbah saya menghimbau kita untuk semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Sebab di dalam kitab Yesaya pasal 55 mengatakan bahwa carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah selama Ia dekat. Ya, kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak berseru kepada Tuhan, maka pasti kita akan mengalami berbagai macam bencana, kecelakaan dan musibah dalam hidup ini. Untuk pada selagi masih ada waktu, cari Tuhan, setia kepada Tuhan. Bagi setiap kepala keluarga, ajak anggota keluarga pun, ajak datang ke tempat ibadah, bersekutu bersama, secara bersama-sama, supaya semakin hari semakin kita diberkati Tuhan. Segala usaha kita semakin diberkati, Tuhan menjaga kita dari segala mara bahaya, malapetaka, dan kecelakaan dan lain sebagainya. Untuk mereka kuncinya hanya kita dekat kepada Tuhan. Kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur. Mari kita lekatkan diri kepada pokok anggur Yesus. Maka percayalah bahwa sumber berkat itu akan mengalir dari pokok itu, dan kita akan kelimpahan segala berkat. Puji Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan ini menjadi remah, menjadi bagian bagi hidup kita, supaya kita semakin hari semakin merenungkan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, bahwa Dia telah mengorbankan dirinya, mengorbankan segala sesuatu hanya untuk demi keselamatan saudara saya. Mari saudaraku, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih pemeliharaannya, kita masih ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Untuk mari saudaraku, saya tidak berpanjang khotbah saya lagi. Di mana saya mengajak kita semua untuk selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, selalu rajin membaca firman Tuhan, merenung menghayati dan mentaati firman Tuhan, dan semakin mengajak keluarga untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka percayalah, semua harapan kita, semua kebutuhan kita akan tercukupi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita mensyukuri akan doa atas firman Tuhan ini, dan kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami puji syukur dan terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini.
Engkau mengingatkan kami supaya kami selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau adalah gembala yang baik yang memimpin kami kepada berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan pelihara kami, Tuhan senantiasa menolong kami, Tuhan selalu melindungi kami, dan Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau menjamin hidup kami, kebutuhan jasmani kami, kebutuhan rohani kami. Kami percaya bahwa semua Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan sempurnakan firman Tuhan bagi kami masing-masing. Dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memahami, mengerti segala kehendak dan rencana Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Bapa, dan kami menyiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Untuk itu Bapa, sebelum kami menerima perjamuan kudus ini, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, ya Bapa, ulurkan tangan kasih-Mu, berkati, urapilah perjamuan kudus ini, supaya saat kami nikmati perjamuan ini, kami memperoleh kekuatan. Berkat daripada Tuhan, yaitu yang kami yang sakit, yang bilur-bilur tubuh-Mu, kami sembuh, dan semua dosa kami disucikan, dikuduskan dalam kudus Tuhan. Terima kasih, kami percaya dalam nama Yesus bahwa Tuhan sudah urapi, memberkati perjamuan yang kami hadapi saat ini, dan kami siap untuk menikmatinya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus, merupakan pertanda bahwa kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Ketepatan yang hari ini adalah hari Paskah. Dalam tahun ini kita akan menikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Dan mari roti yang ada di tangan saudara kita angkat ke atas, ya. Tanda roti itu adalah nats firman Tuhan, merupakan nats emas yang perlu kita baca, hayat dan renungkan, karena itu berkat yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Ya, mari kita angkat roti ke atas dan kita dengar firman Tuhan, dan kita akan makan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Baik, roti ini telah diberkati oleh Tuhan, dan inilah tubuh Kristus yang kita nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan bersama. Haleluya. Baik, kita angkat cawan ke atas dan dengarkan firman Tuhan, dan kita minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Cawan ini merupakan darah Kristus yang sudah diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama. Haleluya. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini, dan marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima doa berkat pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama. Akhir daripada ibadah kami pada hari ini Tuhan, yaitu ibadah Paskah bersama jemaat Bukit Sion. Kami percaya bahwa oleh firman Tuhan kami telah diberkati, dan kami juga diberkati dengan perjamuan ini. Kami telah menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya dengan iman bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus akan menyembuhkan segala penyakit kami, baik penyakit ringan maupun penyakit berat. Kami percaya dalam nama Yesus, hanya bilur-Mu yang berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit kami Tuhan. Dan kami percaya semua dosa kekhilafan kami Tuhan telah kuduskan yang darah yang kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat Iblis Sion yang hari ini masing-masing beribadah berdoa di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan, sekalipun tanpa kehadiran kami sebagai gembala. Dan kami percaya bahwa Tuhan sebagai gembala yang agung, Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan mereka Tuhan. Mari Bapa berkati setiap keluarga, setiap anggota keluarga yang hari ini menikmati tubuh dan darah Kristus.
Mengampuni mungkin tidak sempat menikmati itu darah Kristus. Tuhan berkati semuanya Tuhan Yesus. Yang mendengar khotbah video itu, Kau berkati semuanya Tuhan. Firman Tuhan telah kami sampaikan. Tuhan, hamba dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus mau menyempurnakan firman Tuhan yang kami sampaikan. Dan biar menjadi rema khusus dalam hidup mereka masing-masing Tuhan. Berkati rumah tangga mereka masing-masing. Berkati usaha pekerjaan mereka masing-masing. Profesi mereka Tuhan berkati Tuhan. Berkati juga pendidikan dan masa depan anak mereka Tuhan. Berkati juga segala kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Berkati semua usaha mereka Tuhan. Profesi mereka Tuhan berkati Tuhan. Dan jauhkan mereka dari kecelakaan percobaan dunia ini Tuhan. Supaya mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan Tuhan berdoa bagi seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi Tuhan. Khususnya orang-orang Kristen yang percaya kepadamu. Dimanapun juga. Tuhan lawan berkati mereka semua. Jauhkan mereka dari virus corona ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah terkena virus corona Tuhan sembuhkan di kuasa beliau Tuhan Yesus. Dan yang sudah meninggal dunia Tuhan, Engkau hiburkan keluarga mereka ditinggalkan Tuhan. Kuatkan iman mereka Tuhan, supaya mereka senantiasa percaya kepada Tuhan. Dan kami berdoa bagi negara-negara yang mengalami virus corona yang berat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jauhkanlah virus ini daripada umat-umat Tuhan. Dan kami di Indonesia Tuhan, berkati Indonesia dengan berkat kesehatan dan kekuatan Tuhan. Semua virus yang masih bercokol dalam bumi Indonesia Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohon Engkau halaukan semuanya Tuhan Yesus sesuai kuasa Tuhan. Bahkan NTT pada khususnya Tuhan jauhkan dari virus corona Tuhan Yesus. Supaya virus ini jangan menimpa kami umat di NTT Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan berkati pemimpin kami Tuhan yang sudah memimpin negara ini Tuhan maupun tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Kiranya Tuhan Engkau beri hikmat kemampuan mereka supaya mereka mampu memimpin dengan baik Tuhan. Semua program pemerintah yang ada Tuhan Engkau campur tangan supaya mereka dapat menjalankannya dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian pula berikanlah kekuatan ekstra, kesehatan yang baik bagi para dokter, para medis, perawat Tuhan yang membantu orang-orang diserang oleh virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati mereka Tuhan. Berikan tenaga ekstra, kekuatan kesehatan yang baik bagi mereka. Lindungi keluarga mereka Tuhan. Supaya mereka juga dapat menikmati hidup ini bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mendengar doa kami pada pagi hari ini. Dan semua keluh kesah kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami Tuhan. Kami berikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan tenangkan tanganmu dan terima berkat kepada Tuhan. Turunlah atas kita sekalian segala berkat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat kekuatan Allah Roh Kudus tetap menuntun menyertai diri kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Ada berkat kami terima hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, Tuhan berkati.